warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Purnamasari dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018, mata kuliah Pengantar Basis Data. Saya dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Yang terhormat kepada Bu Popon Dauni selaku dosen kami, saya akan mempresentasikan tentang pengenalan SQL. Apa sih SQL? SQL adalah bahasa standar yang khusus digunakan untuk melakukan akses database relasional RDBMS, yaitu Relation Database Management System. Perintah untuk mengolah database dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu DDL, yang kedua CML, yang ketiga DCL. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu DDL. Apa sih DDL? DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut atau basis data, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. DDL berkaitan dengan penciptaan atau penghapusan objek dalam basis data. Contohnya yaitu alter table. Yang kedua yaitu DML. Apa sih DML? Kalian penasaran kan? DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data basis data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, dan pengubahan dan penghapusan data. Perintah yang masuk kategori DML yaitu ada 4. Yang pertama select, insert, update, dan delete. Saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu DCL. Apa sih DCL? DCL adalah berisi perintah untuk pengendalian dapat dilakukan berdasarkan tabel berkolom maupun beroperasi yang boleh dilakukan perintah-perintah yang termasuk dalam DCL atau salah satunya grant, memberikan kendali pengaksesan data. Oke, saya akan menjelaskan SQL sebagai bahasa. SQL sebagai bahasa query kurang tepat sebab kemampuan SQL tidak berbatas hanya untuk query memperoleh data, tetapi juga mencakupi kemampuan lainnya seperti ada 3. Yang pertama yaitu pendefinisian struktur data, pengubahan data, dan terakhir pengaturan strukturalitas dan sebagainya. Dan SQL tidak dapat dikatakan sebagai bahasa. Persyaratan bahasa yang tidak lengkap atau SQL tidak menyediakan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pernyataan pengujian kondisi. Yang kedua pernyataan pengulangan. Oke, next saya akan menjelaskan antarmuka SQL terhadap DBMS, yaitu penggunaan SQL pada DBMS cukup luas. SQL dapat dipakai oleh berbagai kalangan DBA, pemrograman, atau pengguna. SQL sebagai bahasa administrasi basis data, dalam hal ini SQL dipakai oleh DDA atau untuk menciptakan secara mengendalikan pengaksesan basis data. SQL sebagai bahasa query interaktif, penggunaan dapat memberikan perintah-perintah untuk mengakses basis data yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat seketika. Antarmuka SQL terhadap DBMS yaitu SQL sebagai bahasa pemrograman basis data. Pemrograman dapat menggunakan perintah-perintah SQL dalam program aplikasi yang dibuat atau gunanya untuk mengakses basis data. SQL sebagai bahasa klien atau server. Klien dapat menjalankan sesuatu aplikasi yang mengakseskan basis data yang ada pada server. Oke, saya akan menjelaskan tentang DBMS menyediakan program khusus utilitas atau utility yang dapat digunakan secara interaktif untuk berbagai operasi terhadap basis data, seperti yaitu ada 2. Pembuatan tabel atau penghapusan dan perubahan tabel. Yang kedua perubahan data atau perubahan atau penghapusan data. Sekumpulan perintah yakni perintah yang ditulis.
pemakai. Oke, next saya akan menjelaskan manfaat SQL. Lihat gambar di bawah ini. Ini ada antara klien dan server. Saya akan menjelaskannya. Komunikasi antara klien dan server itu sangatlah penting karena mereka berdua saling berkaitan. Oke, next saya akan menjelaskan relasi tabel adalah hubungan antara beberapa tabel. Relasi antar tabel dihubungkan oleh key dan from key. Untuk membuat maka masing-masing tabel harus memiliki menghubungkan antar tabel induk dengan tabel anak, sehingga diperlukan teknik atau normalisa terlebih dahulu sebelum membuat antar tabel, yaitu merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan tombol lonceng di bawah ini.